Selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 4, ada saya, Ivan Guru, Haura Nuraziza, Kevin Brizi, sama Latifa Akila ingin mempresentasikan mengenai materi kolonial Belanda. Jadi silakan mendengarkan. Baik, saya mulai ya, Bu. Jadi di kolonial Belanda itu ada masa tanam paksa, politik pintu terbuka, UUD agraria, dan juga politik etis. Nah, sebelum masuk ke masalah tanam paksanya, sebenarnya di sini aku pengen menjelaskan sedikit kenapa pada akhirnya bisa terjadi pemerintahan Belanda. Pemerintahan Belanda itu sendiri terjadi karena bubarnya VOC. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC akhirnya dibubarkan dan beralihlah kekuasaan VOC ke tangan pemerintahan Belanda, yang bukan berarti baik untuk Indonesia sendiri. Awalnya, Belanda berhasil diambil alih oleh Perancis dan di tahun 1807, pimpinan Perancis, yaitu Kaisar Napoleon Bonaparte, mengubah bentuk pemerintahan kerajaan Belanda ke republik dengan nama Batavse Republik. Mengapa demikian? Karena di Eropa itu pada tahun 1972 sampai 1792 sampai 1797 sedang ada perang Eropa di mana namanya perang koalisi, dan Perancis berhasil menguasai beberapa negara. Nah, lanjut lalu segala tanggung jawab VOC akhirnya diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Pengambilan kekuasaan ini dimaksudkan agar wilayah Indonesia tetap berada dalam pengendalian Belanda. Dalam hal perkembangannya, Raja Louis Napoleon Bonaparte yang bertanggung jawab atas wilayah kerajaan Belanda menunjuk Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia dari tahun 1808 sampai 1811, dengan tugas utama awalnya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Dengan pengangkatan Gubernur Jenderal inilah lahir era pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Nah, Daendels dalam menjalankan tugasnya ini berpaku terhadap pertahanan dan kehanan kan, sehingga ia pun lebih berfokus untuk memperkuat angkatan perangnya dengan melatih orang-orang Indonesia, karena ia nggak mau menambah tentaranya dari orang-orang yang ditetangkan langsung dari Belanda. Pembangunan angkatan perang ini dilengkapi dengan pembangunan pabrik senjata di Semarang, pendirian tangki-tangki atau benteng-benteng, pangkalan Angkatan Arbana Laut di Merak dan Ujung Kulon, pabrik mesiu, rumah sakit tentara, dan juga pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan sepanjang 1000 km yang dikenal dengan nama Jalan Raya Daendels. Meskipun William Daendels awalnya hanya berfokus pada keamanan dan pertahanan, nyatanya ia juga melakukan pengembangan ekonomi dengan beberapa cara, seperti memungut hasil pajak bumi dari rakyat atau kontingenten, menjual tanah negara ke pihak swasta asing, mewajibkan rakyat Pariangan menanam kopi atau disebut Prianger Stilsil, dan mewajibkan rakyat pribumi menjual hasil panennya hanya kepada Belanda dengan harga murah. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Februari 1811, Napoleon menggantikan Daendels dengan Gubernur Jenderal Jansen. Karena menurutnya tindakan Daendels ini sangatlah autokratis atau otoriter, serta Daendels juga menerima banyak kritikan dari orang, bahkan dari rakyat Belanda sendiri. Nah, sayangnya ternyata figur Jansen ini ternyata nggak sekuat Daendels dalam memerintah. Makanya ketika armada Angkatan Laut Inggris menggempur Batavia, pasukan Belanda ini nggak berdaya menghadapinya. Sehingga di tanggal 18 September 1811, seperti yang dikisahkan di kelompok sebelumnya, ya, Jansen itu memutuskan menyerah kepada Inggris dengan menandatangani kapitulasi Tuntang, yang berisi 4 hal berikut. Nah, singkat cerita, kemudian Inggris membagi wilayah Hindia Belanda menjadi 4, yaitu Malaka, Sumatera Barat, Jawa, dan Maluku. Gubernur Jenderal East India Company EIC, Lord Minto, kemudian mengangkat Thomas Stanford Raffles sebagai Gubernur Jenderal untuk Pulau Jawa dan sekitarnya di tahun 1811 sampai 1816. Nah, pada 1811, Hindia Belanda, nama Indonesia saat itu, akhirnya resmi menjadi daerah jajahan Inggris. Namun sayangnya meski Raffles tercantum sebagai pembaharu yang hebat, pemerintahannya itu nggak bertahan lama. Di 1814, Inggris dan Belanda mengadakan pertemuan di London. Pertemuan ini didasari kemenangan Inggris atas Prancis yang berada di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte. Saat itu Belanda adalah negara bawahan Prancis. Pertemuan antara Inggris dan Belanda menghasilkan kesepakatan yang disebut Convention of London atau Konvensi London, yang ditandatangani pada 13 Agustus 1814. Konvensi ini menyatakan bahwa Inggris sepakat untuk mengembalikan Hindia Belanda kepada Belanda.
Penyerahan kekuasaan tersebut baru terrealisasi 2 tahun kemudian, tepatnya di 19 Agustus 1816 di Batavia. Dalam proses penyerahan kekuasaan ini, Inggris diwakili oleh John Vandal, pengganti Raffles, sementara pihak Belanda diwakili oleh 3 komisaris jenderal, yaitu Elot, Van der Capellen, dan Bavskes. Nah, setelah mendapat penyerahan wilayah dari Inggris, Belanda kembali berkuasa kan di Hindia Belanda. Namun permasalahan utamanya kerajaan Belanda pasca penyerahan resmi Hindia Belanda dari Inggris tahun 1816 adalah terjadinya kekosongan kas kerajaan Belanda. Belanda ini banyak utang karena pemisahan Belgia dari Belanda di tahun 1830, Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 telah banyak memakan biaya, sehingga berhasil menambah beban utang Belanda semakin besar. Situasi tersebut mendorong Johannes van den Bos mencetuskan ide tanam paksa untuk menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan. Johannes van den Bos kemudian ditunjuk sebagai gubernur jenderal untuk menjalankan kebijakan tanam paksa. Nah, baru kita masuk ke tanam paksa. Sebenarnya apa sih tanam paksa? Sistem tanam paksa atau kultur silsil merupakan kebijakan pemerintahan kolonial Belanda yang mewajibkan rakyat Indonesia melakukan tanam paksa. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada 1830, di mana Belanda menggeruk kekayaan alam Indonesia untuk membayar hutang-hutangnya. Van den Bos memusatkan kebijakannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor dan mengganti sistem pajak yang nggak berjalan. Mengingat Belanda pada waktu itu nggak mempunyai perdagangan, perkapalan, dan pabrik, maka yang perlu dilakukan adalah mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk melakukan penanaman yang hasil-hasilnya dapat dijual di pasaran dunia. Penanaman wajib ini kemudian dikenal dengan istilah tanam paksa atau kultur silsil. Tapi secara harfiah sendiri dalam bahasa Belanda, kultur silsil ini berarti cara pertanian. Namun di Indonesia dikenal dengan sebutan tanam paksa karena cara pelaksanaan bercocok tanamnya lebih bersifat pemaksaan. Nah, sistem tanam paksa ini pada awalnya itu memiliki aturan kan, dan sebelumnya itu diperkenalkan untuk keharusan bagi penduduk Jawa membayar pajak kepada pemerintah berupa barang, yaitu hasil-hasil tanam pertanian dan perkebunan untuk diekspor ke pasaran dunia, seperti kopi, gula, teh, dan nila. Menurut ketentuannya, sistem tanam paksa itu dilakukan atas dasar ketetapan sebagai berikut. Yang pertama, lahan orang pribumi itu hanya bisa dipakai 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya. Kemudian yang kedua, pembebasan tanah yang disediakan untuk kultur silsil dari pajak. Jadi orang yang sudah membayar pajak yang menggunakan lahan, dia nggak perlu lagi bayar menggunakan uang. Terus bagaimana jika rakyat tersebut tidak punya lahan? Disebutkan di ketentuan nomor 3, rakyat yang nggak punya lahan, dia bisa bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintahan Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Terus waktunya, kalau waktu untuk mengerjakan tanaman paksa sendiri itu tidak boleh lebih dari waktu masa tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Nah, kalau misalkan saat kelebihan produksi sendiri itu akan dikembalikan oleh rakyat. Jadi awalnya nggak akan diambil oleh pemerintahan Belanda. Terus kalau misalkan lahannya itu rusak karena bencana alam atau terserang hama, bagaimana? Dia mengatakan akan ditanggung oleh pemerintahan Belanda. Dan yang terakhir, penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa diberikan kepada kepala desa setempat. Nah, namun dalam pelaksanaannya tidak demikian. Seperti yang pertama, tanah yang digunakan itu nggak 1/5, dia 1/3 bahkan setengah bagi tanah yang subur. Kemudian petani yang telah membayar pajak menggunakan lahan, dia tetap harus membayar pajak. Lalu rakyat bekerja melebihi 1/5 tahun bagi yang tidak punya lahan. Kemudian waktu petani lebih banyak tersita untuk sistem tanam paksa, sehingga kegiatan pertanian itu terbengkalai. Kelima, kelebihan produksi itu nggak dikembalikan sama rakyat, jadi diambil oleh pemerintahan Belanda. Dan yang keenam, kegagalan panen ditanggung sendiri oleh petani. Nah, sistem tanam paksa ini telah berhasil merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Keadaan rakyat sudah tentu kacau. Sawahnya dikurangi untuk keperluan tanam paksa. Tetap rakyat dipaksa bekerja di mana-mana. Kadang-kadang harus bekerja di kebun yang letaknya sampai 45 km dari desanya. Kerja rodi pun masih dilaksanakan. Di pasar mereka diperas oleh orang asing yang memborong pasar-pasar itu. Ditambah lagi pas para pegawai pemerintahan kolonial Belanda ikut-ikutan memeras rakyat. Sistem tanam paksa tidak hanya memberikan keuntungan melimpah bagi pemerintahan kolonial, bahkan Belanda mampu mengatasi defisit keuangan yang terjadi di negerinya. Hal ini terbukti ketika pada 1832 sampai 1867 dijalankan tanam paksa, pemerintah Belanda ini mampu meraup keuntungan hingga 967 juta gulden.
Nah, kemelaratan dan kesengsaraan yang diderita oleh rakyat di Indonesia pada umumnya itu nggak diketahui sama rakyat Belanda. Mereka hanya merasakan bahwa tanam paksa telah membawa kemakmuran bagi rakyat Belanda. Baru setelah tahun 1850, lambat laun rakyat Belanda mulai mendengar berita-berita tentang keadaan yang sebenarnya di Indonesia. Nah, setelah mendengar itu timbullah perhatian dari kelompok orang yang maju untuk mengajukan kritik dan kecaman terhadap pemerintah. Mereka juga melancarkan gerakan untuk menentang dan menghapuskan sistem tanam paksa. Mereka itu sebagian besar kaum penganut paham liberal. Salah satu tokoh liberal yang terkenal menentang sistem tanam paksa adalah Baron van Hovels, Vitalis, dan sebagainya. Nah, kecaman ini akhirnya semakin keras terhadap pemerintahan Belanda ketika beredarnya buku karangan Edward de Westdekker atau nama samarannya Multatuli, bekas asisten Residen Lebak yang berjudul Max Havelaar. Dalam buku tersebut dikisahkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat jajahan atas kesewenang-wenangan Belanda. Nah, demikianlah nasib rakyat Indonesia yang dijajah Belanda. Akibatnya program-program Belanda yang ingin menambah kas keuangan mereka, rakyat menjadi sengsara, kelaparan merajalela, bahkan sampai menimbulkan kelaparan yang berujung kematian. Keadaan ini menimbulkan reaksi yang keras sampai di negeri Belanda. Mereka berpendapat bahwa sistem tanam paksa dihapuskan dan diganti keikutsertaan pihak swasta Belanda untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sistem tanam paksa kemudian secara berangsur-angsur dihapuskan tahun 1861, 66, 90, dan 1916. Kebijakan pintu terbuka. Kebijakan pintu terbuka itu kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada tahun 1899 yang memberikan akses ke Tiongkok kepada kekuatan-kekuatan imperial. Kebijakan ini berasal dari praktik perdagangan Britania Raya, seperti yang dapat dilihat dalam traktat yang dibuat dengan dinasti Qing setelah Perang Candu Pertama. Latar belakangnya terbentuk Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan kepada pihak Belanda buat melebarkan wilayah kekuasaannya ke Aceh. Sebagai bayarannya, Inggris meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia supaya para pengusaha Inggris bisa menanam modal di Indonesia. Sedangkan penerapan politik pintu terbuka merupakan membuka Jawa buat perusahaan swasta. Jadi keamanan dan kebebasan para pengusaha terjamin. Pemerintahan kolonial cuma memberikan kebebasan para pengusaha buat menyewa tanah, tapi gak buat membelinya. Tujuannya supaya tanah penduduk gak jatuh ke tangan orang asing. Tanah sewan itu dimaksudkan supaya produksi tanaman bisa ekspor ke Eropa. Skip lagi aja itu sama. Pengaruh. Dampak yang terjadi akibat pemberlakuan kebijakan pintu terbuka tentunya sangat menguntungkan bagi pemerintah kolonial. Namun bagaimana dengan bangsa Indonesia sendiri? Perlu diketahui keuntungan yang didapat oleh pemerintah Belanda setelah 7 tahun setelah pemberlakuan kebijakan tersebut atau pada tahun 1877 mencapai 151 juta gulden. Namun bagi bangsa Indonesia sendiri justru berbanding kebalik. Eksploitasi manusia dapat eksploitasi agraria adalah yang didapat oleh bangsa kita ini. Dampak lain yang terjadi akibat kebijakan pintu terbuka adalah pengiriman tenaga kerja secara paksa ke daerah provinsi seberang lautan milik Belanda lainnya, yaitu Suriname. Sekarang yang bicara siapa? Latifah ya? Apa belum? Kok Ibu nggak dengar? Iya, Bu, belum ada suaranya. Oh, memang ya belum ada, disangka yang di Ibu ya, di Ibu aja. Coba, Neng. Apa memang belum bersuara? Di saya juga belum bersuara, Bu. Ini yang bicara siapa? Ivan Guru, Latifah, Haura, siapa yang bicara? Latifah kan? Tapi belum bersuara ya?
Neng, Latifah, padahal kamu juga udah di-unmute ya. Di-mute, Neng. Ya diambil alih atau kalau umpamanya ada kendala mah. Ya udah Bu, saya ambil alih. Kasihan Latifah ya. Oke, baik. Selanjutnya ada UUD Agraria. Undang-undang ini merupakan sendi dari peraturan hukum agraria kolonial di Indonesia yang berlangsung dari 1870 sampai 1960. Peraturan itu dihapus dengan dikeluarkannya UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 oleh Republik Indonesia. Jadi Agrarise Wet itu telah berlangsung selama 90 tahun, hampir mendekati 1 abad umurnya. Menteri Jajahan Belanda De Waal berjasa menciptakan wet ini yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah. Yang kedua, Gubernur Jenderal boleh menyewakan tanah menurut peraturan undang-undang. Yang ketiga, dengan peraturan undang-undang akan diberikan tanah-tanah dengan hak ersat, yaitu hak pengusaha untuk dapat menyewa tanah dari gubernemen paling lama 75 tahun, dan seterusnya. Undang-Undang Agraria pada intinya menjelaskan bahwa semua tanah milik penduduk Indonesia adalah milik pemerintah kerajaan Belanda. Maka pemerintah Belanda memberi mereka kesempatan untuk menyewa tanah milik penduduk dalam undang-undang jangka waktu yang panjang. Sewa menyewa tanah itu diatur Agraria tahun 1870. Undang-undang itu juga dimaksudkan untuk melindungi petani agar tanahnya tidak lepas dari tangan mereka dan jatuh ke tangan para pengusaha. Tetapi seringkali hal itu tidak diperhatikan oleh pembesar-pembesar pemerintah. Selanjutnya, politik etis. Seorang bernama Konrad Theodor van Deventer adalah seorang tokoh liberal yang berjasa dalam memperjuangkan politik etis. Dalam bukunya N. Result atau Hutang Budi atau Debt of Honor, Hutang Kehormatan, ia berpendapat bahwa bangsa Belanda mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia. Hutang budi itu harus dibayar oleh negeri Belanda dengan jalan memajukan rakyat Indonesia dalam segala bidang. Ini merupakan bentuk respon atas kritik kepada politik tanam etis. Van Deventer kemudian mengajukan proposalnya yang disebut Trilogi Van Deventer, yaitu yang pertama, irigasi. Program pembangunan dan penyempurnaan sarana masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan demi menunjang kesejahteraan rakyat pribumi. Misalnya, membuat waduk untuk menampung air hujan dan lahan pertanian, memperbaiki sanitasi agar masyarakat tidak terkena penyakit, hingga membuat infrastruktur termasuk jalan raya dan jalur kereta api agar sebagai angkutan hasil pertanian dan perkebunan. Lalu yang kedua, edukasi. Melalui program edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat. Yang ketiga, emigrasi. Program emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia. Pada 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan yang aktif mulai 1901 ini, didirikan pemukiman-pemukiman baru di Sumatera yang disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah padat penduduk. Tetapi dalam kenyataannya, pelaksanaan politik etis dalam bentuk edukasi atau pendidikan, irigasi, dan transmigrasi tersebut hanya untuk menguntungkan kaum pengusaha saja. Karena, pertama, edukasi. Diperlukannya pendidikan secara barat menghasilkan golongan buruh yang sangat murah. Untuk keperluan buruh rendah dan menengah tidak perlu didatangkan tenaga yang mahal dari Eropa. Cukup dari kaum pribumi saja. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi liberal. Yang kedua, irigasi. Pemerintahan kolonial membangun irigasi untuk sawah-sawah sehingga produktivitas bertambah. Tetapi sebagian besar sawah
itu disewa oleh pengusaha-pengusaha Belanda. Jadi yang untung adalah bangsa Belanda semata. Lalu yang ketiga, transmigrasi. Meskipun alasan diadakannya transmigrasi adalah untuk upaya pemerataan penduduk, tetapi dalam kenyataannya adalah mencari tenaga-tenaga kerja yang murah untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan. Setelah dilaksanakannya politik etis, dampak negatif dan positif pun mulai dirasakan oleh masyarakat. Namun diketahui bahwa hampir seluruh program dan tujuan awal dari politik etis yang peduli dengan kesejahteraan rakyat saat itu terhambat, bahkan tidak terlaksana. Banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai Belanda. Tapi salah satu program yang berhasil dilakukan adalah edukasi. Sehingga masyarakat Indonesia mulai melahirkan golongan terpelajar dan malah membuat pemerintahan Belanda terancam setelah kemunculan organisasi pemuda seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.